Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maila Putri Fiarlan absen 17 dari kelas 10 IPS 3 dan Reika Kurnia Putri absen 28 dari kelas 10 IPS 3. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan. Saat itu, Kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis. Namun dibantu oleh tentara Demak, Fatahillah menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527. Lokasi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Awalnya, daerah ini dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Sumber sejarah Kerajaan Banten antara lain sumber Tiongkok berjudul Xiangpeng Xiangsheng dan sumber pustaka Nusantara yang berada di naskah Carita Parahyangan serta Madanggili dalam Tambu Tulang Bawang dan Primbon Payah. Sistem pemerintahan Kerajaan Banten. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Banten antara lain 1. Maulana Hasanuddin, memerintah mulai dari tahun 1552 hingga 1570. Maulana Hasanuddin berperan dalam penaklukan beberapa wilayah pelabuhan. Setelah terjadi penaklukan tersebut, beliau atau yang lebih dikenal sebagai Fatahillah mendirikan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Surosoan, yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan yakni Kesultanan Banten. Selain itu, Fatahillah juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, maka Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Banten juga menjadi pusat perdagangan di barat Pulau Jawa. 2. Maulana Yusuf, memerintah mulai dari tahun 1570 hingga 1585. Maulana Yusuf melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah yang sudah dilakukan ayahandanya. Kerajaan Sunda bercorak Hindu dapat ditaklukkan pada tahun 1579. 3. Maulana Muhammad memerintah mulai dari tahun 1585 hingga 1596. Maulana Muhammad merupakan putra dari Maulana Yusuf. Ia dikenal dengan sebutan Prabu Sedo ing Palembang, yang artinya seorang raja yang meninggal di Palembang, karena Maulana Muhammad terkena tembakan musuh dan meninggal pada saat melakukan penyerangan terhadap Palembang pada tahun 1596. 4. Sultan Abdul Mu'afakir memerintah dari tahun 1596 hingga tahun 1651. Pada tahun 1596, orang-orang Belanda datang ke pelabuhan Banten untuk yang pertama kali. 5. Sultan Ageng Tirtayasa memerintah dari tahun 1651 hingga tahun 1683. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten mengalami puncak kejayaan. Banten mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan ekonomi. Kehidupan sosial budaya juga mengalami kemajuan. Masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Sistem sosial budaya Kerajaan Banten. Secara umum, masyarakat Banten hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Sebagian masyarakat pedalaman Banten Selatan tetap mempertahankan agama dan adat nenek moyang, dikenal sebagai masyarakat Baduy yang mengisolir diri di tanah Kenakes serta menyebut dirinya orang-orang Kejeroan. Selain itu, dalam bidang kebudayaan, seni bangunan mengalami perkembangan. Beberapa jenis bangunan yang masih tersisa antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Ekonomi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan maritim sehingga mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Akhir Kerajaan Banten. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, terjadi konflik dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai Raja Muda. Keretakan dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik divide et impera.
VOC membantu Sultan Haji mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa menjadikan kekuasaan VOC di Banten semakin kuat dan membawa kemunduran Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten. Beberapa peninggalan Kerajaan Banten antara lain Komplek Keraton Surosoan. Keraton Surosoan dulunya memiliki luas sekitar 4 hektar yang terbuat dari susunan batu bata merah dan karang, serta memiliki bentuk upin yang unik, berbentuk belah ketupat dan berwarna merah. Akibat peperangan melawan Belanda, yang tersisa hanyalah benteng setinggi 0,5 hingga 2 meter yang mengelilingi Keraton Surosoan. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1652. Peninggalan Kerajaan Banten ini terletak di Desa Banten Lama, 10 km utara Kota Semarang. Pasar dan Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Karangantu berkembang dan tumbuh menjadi pusat berbagai aktivitas komersial dan bisnis. Toko-toko dan pasar utama, transaksi antara para pedagang Cina dan Arab. Di sini pula terdapat pemukiman para nelayan, dok kapal-kapal, tempat pembuatan garam. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Jawa Barat di abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasi Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak pada pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kesultanan Cirebon didirikan di dalam Agung Pangkuati sebagai pusat pemerintahan yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan Cirebon. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Cirebon. Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Naskah Wangsakerta, Naskah Mertasinga, Naskah Tangkil, Naskah Sejarah Kunyit, Naskah Cariyos Walangsungsang, Naskah Perjanjian VOC Cirebon, dan masih banyak naskah lainnya. Sistem pemerintahan Kerajaan Cirebon. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Cirebon antara lain 1. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, memerintah dari tahun 1479 hingga tahun 1568. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Cirebon memisahkan diri dari Pajajaran pada tahun 1482. Pada masa ini pula, Islam diintensifkan dengan pendirian Masjid Agung Cipta Rasa di sisi barat alun-alun Keraton Pangkuati. Islam diluaskan ke berbagai daerah, antara lain ke Kuningan, Talaga, dan Galuh sekitar 1528 sampai 1530, dan ke Banten sekitar 1525 sampai 1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin. Dalam masa sepuhnya, Syarif Hidayatullah banyak menghabiskan waktu untuk mengajar agama di pesantrennya, sehingga urusan pemerintahan diserahkan kepada Fatahillah atau Fadilah Khan. 2. Pangeran Agung yang bergelar Panembahan Ratu, memerintah dari tahun 1568 hingga 1600. Pada masa pemerintahan Pangeran Agung atau Panembahan Ratu, terjadi pemberontakan Arya Kuningan, pemberontakan Datuk Pardun, serta peristiwa terbakarnya Masjid Kasultanan Cirebon. Namun, masalah tersebut dapat ditangani oleh beliau. 3. Pangeran Putra yang bergelar Panembahan Girilaya, memerintah dari tahun 1649 hingga tahun 1662. Sistem sosial budaya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon dalam perkembangannya menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Terbukti dengan berkembangnya ajaran tasawuf dan tarekat-tarekat Islam seperti Kubrawiyah. Karya sastra juga mengalami perkembangan pesat di Cirebon seperti Babat Cirebon. Ekonomi Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon memiliki aktivitas ekonomi yang terpusat pada perdagangan dengan komoditas utama lada, beras, kayu, dan gula. Akhir Kerajaan Cirebon. Panembahan Girilya pada tahun 1662 wafat dibunuh ketika sedang berkunjung ke Kesultanan Mataram. Di sana, dia bersama 2 orang putranya yaitu Pangeran Mertawijaya dan Kertawijaya. Kala itu, Cirebon menjadi bawahan Kesultanan Mataram. Selain itu, setelah itu terjadi perpecahan antara putra-putra Raja Cirebon. Keberadaan Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 diwarnai dengan perjanjian-perjanjian VOC. Lewat perjanjian tersebut, Kerajaan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC. Peninggalan Kerajaan Cirebon.
Cirebon, sebagai pusat keagamaan, banyak menghasilkan naskah-naskah kuno seperti Babat Cirebon, Tarita Purwaka Caruban Nagari, Pepakem Cirebon, dan lainnya. Selain naskah-naskah kuno, terdapat peninggalan lain seperti Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon atau Keraton Pangkuati dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau sering dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon pada tahun 1430. Masjid Agung Cipta Rasa. Masjid Agung Cipta Rasa merupakan masjid tertua di Cirebon yang dibangun pada tahun 1840. Nama masjid diambil dari kata sang yang berarti keagungan dan cipta yang berarti dibangun dan rasa yang berarti digunakan. Mangkok kayu berukir. Peninggalan ini merupakan peninggalan kesultanan kerajaan untuk sehari-hari membawakan keluarga raja suatu makanan atau lain. Arti dari corak ukiran tersebut melambangkan silsilah sebuah kehidupan yang panjang, yang meningkatkan kualitas manusia di dunia ini. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.